Sebelum lanjut, silahkan subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Suci Hasanah. Pagi. Baik para pemirsa, pada kesempatan pagi hari ini kami di tengah-tengah sawah menikmati indahnya alam. Pagi hari kita akan sedikit berbincang-bincang terkait kesehatan. Bagaimana nih Bu Suci? Apa dengan fenomena sekarang masyarakat sangat antusias melakukan olahraga sepeda baik pagi, siang, malam tetap ramai mereka bersepeda. Nah, apa bisa membahayakan ataupun yang harus dilakukan oleh masyarakat harus tahu dulu terkait dengan misalkan persiapan-persiapan sebelum bersepeda. Ya, baik. Sebenarnya olahraga itu sangat bagus ya buat kesehatan. Tentunya dengan memperhatikan hal-hal yang memang itu tujuannya adalah untuk kesehatan. Artinya begini. Dalam melakukan aktivitas olahraga tadi, kita tidak boleh kurang, tapi juga tidak boleh Harus berlebih. sedang ya. Ya, harus yang sedang. Semuanya harus sedang-sedang saja. Ya, beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aktivitas olahraga yang baik itu adalah aktivitas olahraga yang sedang. Sedangnya itu berapa menit atau tergantung jenis olahraganya itu? Ya, jadi secara sederhana untuk menghitung bahwa olahraga yang kita lakukan itu sudah cukup, itu adalah dengan melihat denyut nadi. Jadi sebelum kita berolahraga, sebaiknya hitung dulu denyut nadinya. Nah, jadi hitung denyut nadi sebelum kita berolahraga. Oke. Nah, itu normalnya berapa awalnya, kemudian setelah olahraga idealnya atau normalnya berapa? Ya, itu, Bu? jadi setelah dihitung nadi sebelum berolahraga, maka kita dikatakan sudah cukup berolahraga apabila nadi kita itu menjadi naik tidak lebih dari 70 sampai 80 prosennya. Ya. Ya, Jadi misalnya normal berapa? nadi kita 100 nih. 70, Awalnya 100. 70%-nya itu kan 70. Nah, berarti ketika nadi kita sudah mencapai 170, dari 100 kemudian menjadi 170 kali per menit, kita berhenti. Maka sebaiknya kita sudah cukup olahraga. Istirahat ya. Iya. Kenapa demikian? Karena kalau kita berlebih dalam berolahraga itu juga tidak bagus. Ya. Terlalu banyak radikal bebas yang dihasilkan dari kita beraktivitas. Yang mana tentunya dengan adanya radikal bebas, radikal bebas itu seperti apa itu yang di dalam tubuh? Iya, radikal bebas itu adalah hasil dari proses yang ada di dalam tubuh, termasuk tadi dengan adanya beraktivitas. Kalau istilahnya itu radikal bebas itu jadi sebuah molekul yang dimana di luar, di bagian luarnya itu tidak punya pasangan molekulnya. Jadi ketika bukan hanya manusia yang harus berpasangan ya. Jadi molekul pun harus ada pasangannya. Iya, makanya karena dia nggak punya pasangan, dia sangat reaktif. Begitu dia melihat ada molekul lain yang bisa untuk pasangannya, ibaratnya dia langsung ambil, sehingga bisa jadi yang diambil adalah molekul tubuh kita yang sehat. Akhirnya tubuh kita yang sehat itu sama menjadi radikal bebas. Dan radikal bebas ini harusnya dihilangkan. Berarti radikal bebas itu bisa dari makanan, juga aktivitas berlebihan. Ya, aktivitas yang berlebih juga bisa. Nah, jadi, kalau itu perlu makanan yang sehat, sebenarnya gitu ya. Kalau radikal bebasnya berlebih, itu kan harusnya dihilangkan. Dihilangkannya adalah dengan antioksidan. Di tubuh kita sendiri. Jadi, itu makan sudah antioksidan ada, yang kaitannya kandungan antioksidan ya. Tubuh kita sebenarnya sudah menghasilkan antioksidan, tapi tidak cukup kalau
tubuh kita menghasilkan antioksidan, perlu dari makanan, ya. menghasilkan radikal bebas yang berlebih. Intinya yang sudah ada di dalam tubuh, Allah menciptakan dalam tubuh semuanya sebenarnya ada penangkalnya ya. Nah untuk itu, tapi terkadang karena kita melakukan aktivitas berlebihan sehingga perlu asupan dari luar, yaitu dari makanan ataupun nutrisi yang sehat dari gitu ya, yang mengandung antioksidan terutama, karena kebutuhannya adalah antioksidan. Contohnya apa itu antioksidan, Ibu? Antioksidan misalnya contohnya pada teh hijau. Teh hijau itu banyak sekali kandungan antioksidannya. Kemudian buah naga, kemudian teh hijau, ubi ungu, jadi daun semuanya kelor itu juga daun banyak kelor sekali mengandung antioksidan. itu semuanya gampang didapatkan di sekitar kita ya, baik di pasar maupun di tetangga-tetangga, mungkin bisa minta ke tetangga. Iya, Ataupun betul. bisa menanam sendiri itu, kayak daun kelor, kemudian buah naga, sambil berkebun di sekitar rumahnya bisa untuk menambahi antioksidan untuk keluarga, sehingga keluarga kita akan sehat. Terus apa lagi, Bu? Ya, jadi seperti itu. Jadi tubuh kita itu memang sangat butuh antioksidan, karena kalau tadi radikal bebasnya sangat tinggi, antioksidannya tidak cukup, maka terjadilah yang namanya stres oksidatif. Jadi pas olahraga itu yang penting nadinya 70%, naik 70% sampai 80%. kemudian istirahat gitu ya. Jadi para pecinta sepeda, goeser, lakukan seperti itu dulu biar menjaga kesehatan kita, biar keselamatan kita terjaga selalu. Sebelum Anda melakukan olahraga yang seperti sekarang rame bersepeda, hitung nadi awalnya dulu. Misalnya 100, kemudian nanti melakukan aktivitas olahraga naik 70% menjadi 170, berarti harus istirahat 70% sampai 80%. ya. Jadi kalau sudah nadinya 170 atau 180 kali per menit, Anda harus segera istirahat. Dengan awalnya misalnya nadi 100, itu tolong Ya, itu awalnya misalkan awalnya 100 kali per menit gitu ya. Yang penting ada kenaikan 70% sampai 80%. Bapak Ibu semuanya, masyarakat harus sudah diistirahatkan olahraganya. Itu mungkin sedikit kiat bagi apa lagi? Ya, silakan. Jadi seringkali melihat gitu ya, teman-teman yang berolahraga itu udah bagus kan olahraga ya, tapi misalnya dari mana tuh, oh dari Sumbang sampai kemana, sampai ke Rawalo misalnya, ke Bendungan. Habis itu makan banyak, yang dimakan misalnya karbohidratnya yang tinggi ya, itu juga nasi kurang pas, padang ya. Itu jadi kurang pas juga. Padahal mereka kalau ditanya kenapa kamu bersepeda, biar langsing, tapi gimana mau langsing gitu ya. Berarti langsing hanya cita-cita. Langsing hanya cita-cita, olahraga semangat, kepengennya langsing, tapi capek, makannya banyak lagi, sehingga sama saja hanya cita-cita langsingnya ya. Terus apa lagi? Oke, mungkin itu saja dulu, cukup. Gitu ya. Jadi seperti tadi kesimpulannya, sebelum Anda melakukan aktivitas olahraga ataupun bersepeda ataupun olahraga lainnya, Anda harus hitung denyut nadi awalnya berapa. Kemudian setelah olahraga, hitung lagi apakah sudah naik 70-80%, istirahatlah. Kemudian imbangi dengan nutrisi yang mempunyai antioksidan seperti tadi daun kelor, buah naga, dan lain-lain tadi yang disebutkan. Baik, terima kasih Ibu Suci Hasanah. Semoga bermanfaat kepada masyarakat. Amin. Bisa diterapkan, masyarakat pun akan menjadi sehat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.